Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Bunda Endang Puji Lestari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Apakah kalian siap? Sebelum masuk materi selanjutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Lesson plan, standar kompetensi, menentukan unsur bagian lingkaran serta ukurannya. Kompetensi dasar, menentukan unsur dan bagian-bagian lingkaran. Menghitung keliling dan luas lingkaran. Nilai karakter, teliti, tekun, kerja keras, dan mandiri. Motivasi untuk Anandaku tercinta kelas 6A. Pertama, ciptakan lingkungan yang baik dan mendukung lingkungan yang memperkaya akan menghasilkan pelajar-pelajar lebih baik dalam situasi yang memerlukan pemecahan masalah. Lingkungan yang melemahkan akan menghasilkan pelajar-pelajar lambat yang tidak mempunyai minat. 2. Belajar matematika harus penuh kesabaran dan ketelitian. Dan jangan takut salah sebelum memulai pekerjaan. 3. Ambillah resiko untuk memulai sesuatu yang baru. Dan jika Anda gagal untuk pertama kali, cobalah lagi. 4. Siapa yang memiliki alasan untuk belajar akan sanggup mengatasi persoalan belajar lewat cara apapun. Materi ajar 1. Pengertian lingkaran dan unsur-unsurnya. 2. Keliling lingkaran, nilai pi, dan luas lingkaran. Mengenal lingkaran. Lingkaran adalah garis lengkung yang kedua ujungnya saling bertemu dan semua titik yang terletak pada garis lengkung itu mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Perhatikan gambar 1.1. Titik A, B, dan C mempunyai jarak sama terhadap titik O. Titik O adalah titik yang berada di tengah atau pusat lingkaran. Pada gambar 1.2, panjang garis lengkung yang kedua ujungnya saling bertemu disebut keliling. Daerah yang diarsir disebut bidang lingkaran. Yang selanjutnya disebut luas lingkaran. 2. Unsur-unsur lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat benda yang pada bagian tepinya berbentuk lingkaran. Selanjutnya, untuk memahami unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran, perhatikan uraian berdasarkan gambar 1.3 dan 1.4 berikut. Titik O disebut pusat lingkaran. Garis OA, OB, dan OC disebut jari-jari atau radius. Garis AC disebut garis tengah atau diameter, yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Garis lurus FG disebut tali busur. Garis lingkaran AB dan FG disebut busur-busur AB. Biasa ditulis sebagai AB. Daerah arsiran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Misalkan daerah yang dibatasi oleh OA, OB, dan AB disebut juring atau sektor. Daerah arsiran yang dibatasi oleh tali busur FG dan busur FG disebut tembereng. Garis OD atau tegak lurus FG disebut apotema, yaitu jarak terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Pada gambar 1.5 di samping, garis lengkung AB disebut busur.
tali busur AB membagi busur lingkaran menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. A. Busur pendek atau busur kecil, yaitu busur AB yang panjangnya kurang dari setengah keliling lingkaran. B. Busur panjang atau busur besar, yaitu busur AB yang panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran. Untuk melanjutkannya, jika disebut busur AB tanpa keterangan, maka busur yang dimaksud adalah busur AB yang kecil atau pendek. Pada gambar 1.6, daerah yang dibatasi oleh tali busur PQ dan busur PQ disebut tembereng. Pada gambar 1.7, daerah yang dibatasi oleh jari-jari OA, OB, dan busur AB disebut juring atau sektor. Menentukan nilai Pi. Pendekatan nilai Pi. Nilai perbandingan sama dengan nilai lingkaran dibagi diameter disebut Pi, atau keliling lingkaran dibagi diameter sama dengan Pi. Bilangan Pi tidak dapat dinyatakan secara tepat dalam bentuk pecahan biasa maupun pecahan desimal. Bilangan Pi merupakan bilangan irrasional yang berada antara 3,141 dan 3,142. Oleh karena itu, nilai Pi hanya dapat dinyatakan dengan nilai pendekatan saja, yakni 3,14 dengan pembulatan sampai 2 tempat desimal. Dengan demikian, pendekatan Pi dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa atau pecahan desimal dengan pembulatan sampai 2 tempat desimal, yaitu A. Dengan pecahan biasa, maka Pi sama dengan 22/7. B. Dengan pecahan desimal, maka Pi sama dengan 3,14. Pembulatan sampai 2 tempat desimal. Nah, di antara kedua nilai Pi ini, dalam mengerjakan soal, apakah kita menggunakan pecahan biasa 22/7 atau nilai desimal 3,14? Bisa memilih salah satu dengan melihat kondisi angka pada sebuah soal. Nah, perlu kalian ingat, nilai Pi ini apapun bentuk soalnya, jika berupa dalam operasi hitung, sebuah lingkaran ataupun tabung misalnya alasnya ada bentuk lingkaran, atau kerucut misalnya alasnya ada bentuk lingkaran, maka nilai Pi-nya sama, yakni 22/7 atau 3,14. 2. Keliling lingkaran. Perbandingan keliling lingkaran dibagi diameter sama dengan Pi, maka jika K adalah keliling dan D adalah diameter, maka K per D sama dengan Pi. Jadi, K sama dengan Pi kali D. Oleh karena itu, D sama dengan 2 kali R. Dengan R sama dengan jari-jari, maka K sama dengan Pi kali 2R. Sehingga dirumuskan 2 kali PR. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk setiap lingkaran berlaku rumus berikut. Keliling lingkaran sama dengan Pi kali D atau 2 kali PR. Dengan D sama dengan diameter dan R sama dengan jari-jari. Ingat, diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari dan Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Nah, berikut ada 2 contoh bentuk soal di mana kita menghitung keliling lingkaran. Soal pertama, kita menghitung keliling lingkaran apabila diketahui jari-jari.
Maka pada soal pertama, yang kita gunakan adalah rumus K sama dengan 2pi R. Diketahui jari-jari 17,5 cm. Maka R sama dengan 17,5 sehingga 2 kali pi R sama dengan 2 kali 22/7 kali 17,5 sehingga hasilnya 110. Nah, untuk soal nomor 2, menghitung keliling lingkaran di mana diketahui diameternya 60 cm. Maka rumus yang digunakan adalah K sama dengan Pi kali D. Di sini kita menggunakan nilai Pi dengan angka desimal, yakni 3,14. Maka K sama dengan Pi kali D sama dengan 3,14 dikali 60 sama dengan 188,4 cm. Silahkan dipahami. 3. Luas lingkaran. A. Menentukan rumus luas lingkaran. Untuk menentukan rumus lingkaran, lakukan langkah berikut. 1. Buatlah lingkaran dengan panjang jari-jari 10 cm. 2. Bagilah lingkaran tersebut menjadi dua bagian yang sama dengan cara membuat diameter atau garis tengah dan berilah warna yang berbeda. Bagilah lingkaran itu menjadi juring-juring dengan besar sudut pusat masing-masing 30 cm seperti pada gambar 1.8i. 4. Bagilah salah satu juring yang terjadi menjadi dua bagian yang sama besar. 5. Guntinglah lingkaran tersebut sesuai dengan juring-juring yang terjadi. 6. Letakkan potongan-potongan dari juring-juring tersebut secara berdampingan seperti terlihat pada gambar 1.8ii. Ternyata hasil potongan-potongan juring yang diletakkan secara berdampingan membentuk bangun yang menyerupai persegi panjang. Jika juring-juring lingkaran memiliki sudut pusat sama kecil, misalkan 15 derajat, 10 derajat, 5 derajat, 4 derajat, dan seterusnya, bangun yang terjadi hampir mendekati bentuk persegi panjang dengan panjang setengah kali pi R dan lebar R, sehingga luas lingkaran sama dengan pi kali R kuadrat. Dengan penjabaran sebagai berikut. Luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang yang terjadi, sama dengan panjang dikali lebar, sama dengan setengah dikali 2pi kali R kali R, sama dengan pi kali R kali R, sama dengan pi kali R kuadrat. Berdasarkan kegiatan di atas, luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Untuk R sama dengan setengah dari diameter. Luas lingkaran dapat dinyatakan dengan 1/4 pi kali D. Jadi, rumus luas lingkaran bisa dinyatakan apabila yang diketahui adalah R atau jari-jari, maka L lingkaran sama dengan pi kali R kuadrat. Ketentuan kedua, apabila yang diketahui adalah diameter, maka luas lingkaran sama dengan 1/4 kali pi kali D. Contoh, hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang luasnya 616 cm persegi dengan pi 22/7. Jawab, luas lingkaran L sama dengan 616. L sama dengan pi kali R kuadrat, sehingga 616 sama dengan 22/7 kali R kuadrat. Yang ditanyakan R kuadrat, maka R kuadrat sama dengan 616 dibagi 22/7, sehingga pembagian pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ingat, pada bilangan pecahan, tanda bagi diubah menjadi kali, sehingga
pembilang diubah menjadi penyebut dan penyebut diubah menjadi pembilang, sehingga R kuadrat sama dengan 616 dikali 7 per 22. R kuadrat sama dengan 196. R kuadrat. Yang ditanya adalah R, maka nilai R sama dengan akar dari 196 sama dengan 14. Jadi, panjang jari-jari lingkaran itu adalah 14 cm dari luas lingkaran 616 cm persegi. Silahkan dipahami. Nah, berikut ialah bentuk soal evaluasi untuk kalian semua. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat. Dan tulislah pertanyaan di bawah ini. 1. Gambarlah lingkaran dan tunjukkan bagian-bagiannya. 2. Tuliskan rumus-rumus berikut. A. Rumus keliling lingkaran. B. Rumus luas lingkaran. 3. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah keliling dan luas dari lingkaran di atas jika diketahui diameternya 35 cm dan P sama dengan 22/7 atau 3,14. Silahkan dicatat. Selamat mengerjakan untuk anandaku sekalian. Dan silahkan dipahami video penjelasan dari Bunda. Next time Bunda akan menjelaskan kembali pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.